Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita pada bab pendekatan analisis pemasaran khususnya pada komoditas pertanian, yaitu pada pendekatan fungsional, di mana kita sudah mempelajari terkait dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan komoditas atau komoditi yang mempelajari terkait dengan karakteristik suatu komoditas yang akan diperdagangkan, ya, mulai dari luas lahan hingga ke harga, ya, yang ada di berbagai tingkat kelembagaan pemasaran. Kemudian yang kedua ada pendekatan kelembagaan, ya, di mana kita memfokuskan pada mempelajari pada peran kelembagaan yang ada pada saluran pemasaran atau yang ada pada sistem pemasaran suatu komoditas, ya, di mana kita melihat ada berbagai macam ya lembaga pemasaran yang terlibat di dalam suatu sistem pemasaran. Tergantung nanti kita akan memfokuskan atau kita akan melihat kondisi komoditas apa yang kita fokuskan atau kita perdagangkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan fungsional, di mana pendekatan fungsional merupakan metode untuk mempelajari sistem pemasaran dengan mengklasifikasikan proses pemasaran atau tata niaga yang berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Sehingga pada pendekatan ini fokusnya adalah pada kegiatannya atau pada fungsinya. Pada pembahasan pertama, pada fungsi pemasaran, kita akan membahas terkait dengan fungsi pertukaran, di mana pada fungsi pertukaran merupakan kegiatan yang terlibat dalam pemindahan hak pemilikan barang. Ada apa saja pada fungsi pertukaran? Ada fungsi pembelian dan juga fungsi penjualan, di mana kedua fungsi ini otomatis ada pemindahan hak kepemilikan barang, ya, mungkin dari pembeli ke penjual, ya, dari produsen akhirnya berpindah ke pedagang, ke lembaga pemasaran, akhirnya nanti ke konsumen. Kita akan bahas satu-satu. Pada fungsi pertukaran, pada fungsi pembelian, ya, yang masuk dalam fungsi pertukaran ini ada perubahan, utilitas perubahan kepemilikan atau ownership, ya, yang merupakan usaha untuk mendapatkan barang. Pembelian itu kan usaha untuk mendapatkan barang ataupun bahan baku yang secara efektif dan efisien. Sebisa mungkin kita mendapatkan barang tersebut atau bahan baku tersebut secara efektif dan juga secara efisien. Dimana untuk tujuan fungsi pembelian ini sendiri adalah mencari tempat penjualan, gitu ya. Kita ingin membeli sesuatu, melaksanakan fungsi pembelian, kita berarti adalah mencari tempat-tempat penjualannya di mana, kemudian mencari sumber penawaran berarti yang menawarkan barang yang kita perlukan, mengumpulkan produk dan kegiatan lain dengan harapan agar barang selalu tersedia pada waktu dan tempat yang sesuai dengan keinginan konsumen, ya, mengumpulkan produk dan kegiatan lain agar apa? Agar barang yang diperlukan oleh pembeli itu tersedia pada waktu yang sesuai, ya, tempat yang sesuai. Nah, biasanya kegiatan pada fungsi pembelian ini itu mencakup pada pemilihan dan perencanaan barang, karena kita sebagai pembeli, misalnya pada sudut pandang sebagai pembeli, gitu ya, ini kita memilih dan merencanakan barang apa yang ingin kita inginkan, gitu ya, nggak random, pasti ada rencana di situ sendiri, ya. Pada fungsi pembelian itu ada kegiatan itu, memilih dan merencanakan barang apa yang kita inginkan, gitu. Kemudian melaksanakan kontak dengan penjual. Maka dari itu tadi agar tujuannya tercapai, ya, ialah melaksanakan kontak dengan penjual. Misalnya mencari tempat-tempat penjualan kan berarti melaksanakan kontak dengan penjual. Mencari sumber penawaran sama juga melaksanakan kontak dengan penjual. Mengumpulkan produk dan kegiatan lain agar tepat dan sebagainya, otomatis sebelumnya dilakukan pemilihan dan perencanaan barang, kemudian melaksanakan kontak dengan penjual agar apa? Agar barangnya itu tersedia pada saat dibutuhkan. Itu setidaknya pada fungsi pembelian terkait dengan perubahan kepemilikan atau ownership. Ada juga fungsi penjualan, di mana kalau tadi pembelian itu biasanya berasal dari konsumen, ya, berasal dari konsumen atau berasal dari orang yang ingin meminta, ya, dari permintaan. Sekarang ini dari penjualan, berarti lebih ke penawaran, gitu ya. Dimana fungsi ini fungsi untuk memperlancar penjualan barang ataupun jasa yang dihasilkan dengan tindakan yang aktif dan dinamis. Yang namanya menjual itu bukan kegiatan yang pasif, sehingga memang
ada kegiatan yang aktif dan dinamis. Untuk apa? Agar tujuan penjualan itu sendiri tercapai. Tujuannya apa secara umum terkait dengan fungsi penjualan ini ialah mencari pembeli dan mencari langganan. Tidak hanya pembeli yang satu lepas, enggak, tapi mencari pembeli potensial yang lain yang diharapkan menjadi pelanggan customer dengan motivasi mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Setidaknya pada komoditas pertanian, mungkin bisa juga pada komoditas yang lain, fungsi penjualan ini meliputi 5 kegiatan yang sangat penting. Yang pertama adalah perencanaan dan pengembangan produk. Otomatis sebagai sisi penjual yang menawarkan suatu barang harus direncanakan, walaupun rencananya di sini setiap lembaga atau setiap peran itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau penjualan modern perencanaannya kompleks, disusun dan sebagainya. Tapi misalnya seandainya di tingkat petani saja atau di tingkat pedagang kecil saja, ya tetap melakukan perencanaan dan pengembangan produk dengan cara mereka yang sederhana. Misalnya ya sekarang beli komoditas misalnya yang ada di gambar ini, komoditas buah misalnya jeruk gitu ya. Jeruk sajalah dengan karena harganya sedang murah, secara sumber daya dana sebagai pedagang mampu dan sebagainya, dan secara penjualannya juga oke gitu. Pengembangan produk ya pengembangan produk secara sederhana ya dijual di pasar tradisional di mana di situ ada konsumen, dilakukan pengembangan ya misalnya yang tadinya diletakkan begitu saja nanti diberi apa misalnya harga atau diberi kemasan yang layak dan sebagainya. Bahkan di pasar tradisional pun gitu, sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian mengadakan kontak dengan pembeli itu sudah tentu saja ya, mengadakan kontak ya, menghubungi pembeli atau berkomunikasi dengan pembeli itu sudah pasti agar apa barangnya laku dijual. Dengan cara apa ya? Dengan cara promo, misalnya kalau yang lebih kompleks lagi dengan cara promosi ya, dengan cara menghubungi atau dengan cara berjualan di tempat keramaian dan sebagainya. Kemudian mengadakan kontrak dengan pembeli. Sebisa mungkin diharapkan tidak hanya menjadi pembeli tapi menjadi pelanggan. Sebisa mungkin Pak, Bu, kalau ingin ini lagi, produk ini lagi, kita bisa menyediakan dalam jumlah yang diinginkan. Misalnya seperti itu. Atau kalau mau beli di kami saja, nanti mungkin pembelian kedua, ketiga akan mendapatkan diskon dan sebagainya. Atau yang selanjutnya adalah setelah mengadakan kontrak dengan pembeli adalah mengadakan permintaan ya, bisa juga menciptakan permintaan itu sendiri atau menciptakan pasar ya secara aktif gitu. Biasanya kalau di pasar menjual buah-buahan ya disajikan apa adanya seperti yang ada di gambar, mungkin mulai dibikin parsel-parsel misalnya, mungkin dibikin kemasan yang bagus dan sebagainya supaya ada permintaan baru. Oh, permintaan untuk mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi temannya kalau dibentuk parcel, atau mengunjungi kolega di hari raya itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah mengadakan perjanjian atau negosiasi ya, terkait dengan kontrak yang ada. Itu adalah fungsi penjualan, sehingga memang tindakan-tindakannya harus aktif dan dinamis. Nggak bisa kita ada di posisi sebagai penjual kita pasif. Yang penting sudah buka lapak selesai, nggak ada promosi, nggak ada kontak dengan pembeli. Terus ketika ada pembeli ya udah gitu, jualan aja, nggak ada kontrak. Kita tidak melakukan funneling ya agar pembeli itu datang lagi ke kita gitu ya. Atau mungkin kita tidak meng-create market yang baru ketika memang itu adalah produk-produk jenuh gitu ya. Permintaan jenuh ya memang ya adanya itu, nggak menciptakan permintaan-permintaan yang lebih lagi gitu. Itu terkait dengan fungsi pembelian dan fungsi penjualannya yang pertama tadi. Nah, ini ada juga yang namanya fungsi fisik gitu. Fungsi fisik itu apa gitu ya? Fungsi fisik itu apa? Yaitu kegiatan atau perlakuan terhadap barangnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya adalah fungsi pertukaran kan lebih ke kepemilikan, hak milik, perpindahan hak milik. Nah, ini adalah perlakuan terhadap barangnya itu sendiri. Sehingga diperoleh ada kegunaan tempat, kegunaan waktu gitu ya. Fungsi fisik ini ada kegiatannya, yaitu kegiatannya misalnya penyimpanan. Ya, ini terkait dengan utilitas waktu, storage functionnya. Ini mempunyai tujuan untuk memperlakukan barang secara fisik guna menjamin tersedianya barang pada waktu dan tempat yang dibutuhkan konsumen. Ketika sekarang komoditas itu tersedia secara melimpah karena adanya panen raya misalnya, mungkin harganya akan sangat-sangat jatuh turun gitu. Sehingga adanya fungsi penyimpanan. Untuk apa? Nanti ketika ada fungsi penyimpanan tentunya ada biaya penyimpanan ya, biaya perawatan barang dan sebagainya agar barang itu tetap fresh ketika nanti dikeluarkan di masa yang akan datang. Nah,
ketika masa yang akan datang tidak produksi gitu ya, mungkin tidak musim panen dan sebagainya, barang ini masih tetap ada. Harganya saat panen raya stabil, saat tidak panen raya pun tetap stabil dan di waktu dan tempat yang dibutuhkan konsumen gitu. Ya. Ini penyimpanan sehingga apa? Tetap ada kaitannya dengan harga gitu. Contohnya seperti itu. Ada juga utilitas tempat untuk transportasi, ya, transportation function pada fungsi fisik ini, di mana ini meliputi kegiatan yang untuk menggerakkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen atau meningkatkan kegunaan tempat. Mungkin yang namanya kentang, komoditas kentang itu murah. Di mana? Murah ketika dijual di pusatnya ya, pusat produksinya. Misalnya kayak di Wonosobo atas ya, Dieng dan sebagainya ya, kentang ya, di Tegal tuh di Bumi Jawa mungkin ada gitu kentang, atau produksi kentang yang lain, tempat-tempat produksi kentang yang lain. Mungkin kalau beli dari petani di situ murah, tapi ketika sudah dibawa ya, di situ ada biaya distribusi dan sebagainya, itu meningkatkan nilai juga, dibawa ke Jakarta atau dibawa ke area yang mungkin di situ minim, bukan produsen kentang gitu ya, kalau nanam kentang nggak bisa dan sebagainya, sehingga nilainya akan meningkat di situ. Sama halnya tadi kayak waktu, kalau dijual sekarang mungkin murah itu harganya, tapi kalau dijual yang akan datang, nah, sehingga harga bisa stabil atau meningkat gitu kan, seperti itu. Nah, transportasi utilitas tempat juga seperti itu. Ada juga terkait dengan utilitas nilai dan bentuk ya, diproses ya, proses ini bertujuan untuk mengubah bentuk barang ya, bentuk dari barang, misalnya pada pemotongan hewan. Kalau kita beli sapi gitu ya, mungkin harganya sekian juta gitu, tapi ketika sudah dipotong ya menjadi bagian-bagian tertentu, kita jual peritilan gitu ya, bagian ini saja, bagian ini saja, kalau dijumlahkan itu harganya lebih tinggi daripada beli sapinya, sapi hidupnya gitu. Gabah juga sama ke menjadi beras gitu ya, daripada kita beli gabah mending kita proses dulu menjadi beras hingga nilainya akan lebih tinggi. Begitu juga misalnya telo dan sebagainya, singkong dan sebagainya, kalau kita proses lebih baik lagi ya, apalagi kalau dalam pandangan modern misalnya proses menjadi makanan-makanan yang milenial itu dengan berat yang sama ya, dengan berat yang sama, dengan bahan baku yang sama, tetapi ini ada processingnya, ada tambahan-tambahan sedikit lah, mungkin bumbu-bumbu, harganya bisa jauh di atas ketika sebelum diproses. Ini adalah terkait dengan fungsi fisik seperti itu pada kegiatan pemasaran. Kemudian ada juga yang namanya fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas apa saja kegiatannya? Ada standarisasi dan grading. Ini terkait dengan utilitas informasi. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dari waktu ke waktu untuk mempercepat pertukaran. Sehingga ketika komoditas itu baru dipanen, sebisa mungkin ada di standarisasi atau di grading ya, misalnya ini grade A gitu ya, disortir dulu yang rusak mana, yang bagus yang mana. Yang bagus itu nanti di grading, ini grade A nih yang paling bagus dengan karakteristik ini. Oh, ini grade B gitu. Mungkin ada grade C yang reject tadi, yang rusak gitu ya, tapi tetap dijual karena mungkin masih ada, bisa diambil manfaatnya, tapi dengan harga yang berbeda-beda tentunya, seperti itu. Ini mempercepat. Jadi misalnya kayak pasar memang meminta, atau permintaan pasar, memang ada permintaan pasar dengan komoditas grade tertentu, itu it's okay gitu, kita masukkan ke situ, itu mempercepat. Ketimbang apa? Contohnya untuk masuk ke Singapura, komoditas pertanian dari Indonesia itu sangat ketat karena Singapura mempunyai list-list sendiri, barangnya itu harus A, B, C, D, dengan ciri khas seperti itu. Nah, kalau sudah di grading otomatis cepat gitu ya, mempercepat pertukarannya, cepat ke sana. Daripada apa? Daripada kita kirim ternyata ditolak, seperti itu. Misalnya seperti itu. Atau untuk meng-create market sendiri juga bisa. Ya, kalau di pasar tradisional mungkin tidak terlalu terlihat ya, barang-barang masukin aja, mau grade A, grade B, grade C, it's okay. Tapi pada pasar tertentu itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian ada pembiayaan ya, utilitas nilai. Ini menyangkut masalah penyediaan uang yang menyedangkan fungsi penjualan dan pembelian. Misalnya ada pinjaman gitu ya dari lembaga keuangan terkait dengan aktivitas pemasaran. Itu juga memperlancar proses pemasaran. Ada utilitas waktu untuk menanggung resiko, ada resiko fisik, misalnya kayak penyusutan, kerusakan, kehilangan, itu ada manajemennya juga resikonya. Atau resiko ekonomi karena adanya perubahan harga dan situasi moneter terkait dengan yang namanya fungsi pembiayaan tadi ya, untuk menanggung resiko itu gitu ya, menanggung resiko itu. Ada informasi pasar terkait utilitas
informasi ya. Ini juga ada kaitannya dengan market intelligence function yang merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan keterangan tentang macam-macam barang yang beredar di pasar ya. Informasi itu kan otomatis penting juga untuk proses pemasaran. Jumlah barangnya berapa, macam-macam barang yang dibutuhkan konsumen itu berapa, harganya yang ada berapa. Dengan kata lain, kegiatan meliputi informasi harga produk pertanian, jumlah, kualitas, persediaan barang, dan jumlah permintaan. Agar apa? Agar proses pemasaran, kegiatan pemasaran itu tepat sasaran. Ada market research juga tadi ya, sama terkait selera konsumen, bagaimana meningkatkan penjualan dan menghadapi persaingan, dan menciptakan permintaan juga bisa melalui iklan, promosi, dan di berbagai media. Oke, mungkin itu saja terkait dengan pendekatan fungsional, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Sekian, nanti kita akan lanjutkan pada pendekatan yang selanjutnya. Terima kasih.